Tuhan-Mu Tuhan. Sungguh kami butuh keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Karena aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita bersyukur karena kita sudah bisa melewati hari-hari ini, melewati waktu-waktu ini sampai di hari atau tanggal yang keberapa nih? 8 di bulan Oktober ya. Kita bersyukur. Kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dari Matius pasal 17 sampai ayat yang ke-21. Sekarang kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-22 sampai nanti kita akan selesaikan di ayat yang ke-27. Oke? Matius pasal 17 ayat 22 dan 23 dulu kita akan lihat. Ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus atau nubuatan Yesus tentang bagaimana atau apa akhir dari hidupnya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Haleluya. Saudara perhatikan dua ayat yang sangat singkat diceritakan. Setelah mereka melihat penyembuhan terhadap seorang anak yang kerasukan setan atau yang berpenyakit ayan di sini, yang coba digambarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia melalui tulisannya Matius. Nah, pada ayat yang ke-22 Yesus kembali menyampaikan kepada mereka apa yang akan terjadi tentang hidupnya. Ia berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Perhatikan saudara, kalau seseorang tahu tentang kematiannya, bagaimana dia akan mati, caranya itu bagaimana, saya percaya mereka akan berusaha mencari cara untuk lari dari kematian itu. Betul kan? Saudara mungkin pernah menonton film-film yang bercerita tentang seorang yang punya kemampuan melihat apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian dalam hidupnya. Pernah nonton? Saya lupa, ada beberapa film saya pernah nonton dulu seperti itu. Nah, dia melihat gambaran atau bayangan tentang 1 jam kemudian bagaimana hidupnya berakhir. Nah, saudara, hampir di setiap film yang saya tonton seperti itu, rata-rata si aktor ini atau aktrisnya ini akan mencari jalan keluar bagaimana menyelamatkan nyawanya. Betul kan? Mereka akan berusaha, dalam bahasa mereka disebut mengelabui maut atau menipu maut dengan cara melakukan pengelabuan terhadap maut. Saya baru tahu setan atau roh maut itu bisa dikelabui, saudara ya. Nah, ternyata dalam film-film itu mereka tidak siap mati. Tapi di sini Anda boleh lihat satu gambaran di mana Kristus dengan jelas menyampaikan apa yang akan terjadi padanya, dan ini adalah kejadian yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, saudara ya, beberapa waktu ke depan, mungkin tidak terlalu panjang juga, tapi yang pasti akan terjadi pada dirinya. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini adalah pemberitahuan kedua Yesus pernah sampaikan sebelumnya, ingat. Dan kemudian di situ Petrus katakan apa? Tuhan, sayangilah nyawamu. Tuhan, janganlah sampai ini terjadi padamu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus menghardik Petrus.
Yesus katakan kepada roh yang berbicara melalui dia, enyahlah engkau iblis, karena engkau sedang merusak agendanya Tuhan. Engkau sedang menghalangi agendanya Tuhan. Itu sebabnya perlu kita mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau itu terjadi. Haleluya. Ada hal-hal yang saya percaya bisa kita ubah. Amin. Seperti yang selalu saya katakan, seseorang yang lahir miskin dia pasti bisa berubah untuk menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Saudara ingat pada waktu Yakub dan Ishak menerima dua berkat. Yakub merebut berkat daripada abangnya, Esau, bukan Ishak. Ishak memberikan berkat kepada dua anaknya ini. Lalu kemudian dalam salah satu berkatnya kepada Esau, karena Esau sudah ditipu oleh Yakub, lalu di situ Ishak katakan bahwa engkau akan menjadi hamba bagi adikmu. Lalu kemudian engkau akan mengalami kemiskinan, atau mungkin dengan kata lain, engkau tidak akan sekaya adikmu. Saudara ingat itu? Ya, engkau tidak akan lebih kaya dari adikmu, mungkin lebih kurang begitulah yang dikatakan Esau dalam berkat itu. Tapi ingatkah saudara, pada waktu Esau berjumpa dengan Yakub, Yakub ketakutan setengah mati pada waktu dia mau bertemu dengan abangnya. Karena dia pikir abangnya ini akan membunuh dia, abangnya akan menyakiti dia. Tapi kemudian Yakub buat strategi. Yakub mengirimkan berkat-berkat, mengirimkan lembu, domba dan sebagainya. Kambing, domba dia kirimkan sebanyak-banyaknya kepada abangnya. Lalu kemudian singkat cerita dia menerima itu, tapi dia tidak melihat adiknya. Dia bertanya, mana adikku Yakub? Lalu kemudian singkat cerita mereka berjumpa. Lalu kemudian Esau bilang begini kepada Yakub, untuk apa kau mengirimkan semua ini? Sebab aku punya lebih dari apa yang kau berikan kepadaku. Lebih banyak dari semua yang kau punya. Haleluya. Saudara lihat, ada satu mungkin boleh dikatakan seperti kutuk yang diucapkan ayahnya sendiri kepadanya. Namun ayahnya sampaikan di situ jalan keluar dari kutuk itu. Apakah jalan keluar dari kutuk itu? Jika engkau bekerja keras, maka engkau akan lepas dari kutuk itu. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya sekali setiap kutuk yang diucapkan manusia Anda bisa terlepas dari itu. Haleluya. Yakub kalau Anda melihat namanya adalah penipu. Penipu saudara. Tapi dia bisa lepas dari kutuk itu. Maria Magdalena dicap sebagai seorang pelacur, tapi dia bisa lepas dari kutuk itu. Menurut pikiran manusia, mustahil seorang penipu bisa menjadi bapa bagi satu bangsa yang begitu besar. Mustahil bagi seorang pelacur bisa mengabdi kepada Tuhan. Saudara ingat dalam keturunan silsilah Yesus, bahkan ada Rahab, seorang yang bukan perempuan Yahudi dan adalah seorang pelacur masuk dalam silsilah keturunan Yesus. Kenapa? Karena apa yang diberkati Tuhan, bahkan kutuk yang ada pun bisa dihancurkan oleh berkat itu. Haleluya. Yang penting apa? Engkau siap datang kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau datang kepada Kristus, kutuk seberat apapun pasti hancur, pasti lepas, pasti tidak terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Yesus katakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa yang terjadi yang sudah diagendakan oleh Tuhan pasti harus terjadi, harus tergenapi. Kalau itu tidak tergenapi maka habislah sudah rencana sorga dari dulu. Amin. Kalau memang Kristus harus menyingkir dari kematian, kenapa mesti menunggu 33 tahun? Ingat, pada waktu Kristus pertama, waktu dia lahir, kemudian orang Majus datang berjumpa dengan Herodes. Herodes bilang, mana? Tunjukkan bayi itu di mana? Karena aku akan menyembah dia. Padahal dalam hatinya dia bilang apa? Aku pasti akan membunuh anak ini, karena ini raja katanya. Ini berbahaya bagi posisiku. Saudara, kalau memang rencana sorga bisa digagalkan manusia, maka apa yang dikatakan Herodes pasti terjadi. Betul kan?
Karena semua bayi yang disampaikan Alkitab dalam usia baru lahir sampai 2 tahun itu dibunuh habis oleh Herodes. Supaya tidak ada seorang pun yang bertahta menggantikan dia. Tapi rencana sorga tidak bisa berubah. Kalau Tuhan tetapkan berkat bagimu, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan kutuk bagimu. Mau pendeta besar sekalipun dia tidak bisa merampok berkat Tuhan atas dirimu. Haleluya. Kalau Tuhan katakan kehidupan kepadamu, maka tidak ada satu kematian pun yang bisa mendekat kepadamu. Haleluya. Kalau Tuhan percakapkan segala sesuatu yang baik kepadamu, apabila engkau berjalan menurut kehendak-Nya, maka tidak mungkin yang buruk yang datang kepadamu. Haleluya. Karena apa? Engkau berada dalam jalurnya Tuhan. Engkau berada dalam garisnya Tuhan. Engkau berada dalam satu gelanggangnya Tuhan. Pertandingannya Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka itu semua untuk kebaikanmu. Amin. Ayub mengalami itu. Ya kan? Kemarin kami di kaum Bapak, Pak Syotang share tentang Ayub. Bagaimana Ayub dari semula yang begitu kayanya. Tidak ada orang yang lebih kaya dari dia di muka bumi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Habis semuanya. Responnya bagaimana? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Responnya bagaimana? Kalau Tuhan tetapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, bagaimana respon Anda? Haleluya. Apakah kejadian itu akan mengusik sukacitamu? Akankah kejadian itu mengganggu sukacitamu? Hari ini saya dapat satu kabar yang kurang menggembirakan bagi saya. Kami berdua lihat SMS itu, kami bilang, ya udahlah. Saya bilang, berarti bukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang memang kadang-kadang saya ngotot, Tuhan ini harus terjadi, harus terjadi. Tapi seiring waktu saya belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Saya tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Hari ini sebenarnya saya bisa berdiri di hadapan saudara dengan sedih. Karena ada doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan punya cara lain untuk menggenapi apa yang Dia mau lakukan dalam hidup saya. Haleluya. Karena saya adalah hambanya, saya percaya apapun yang kuminta jikalau itu sesuai dengan kehendak-Nya pasti akan Dia berikan. Mungkin yang kuminta belum sesuai kok dengan kehendak Tuhan. Bisa aja. Bisa aja. Saudara jangan pikir, wah Pak Oktav ini dekat dengan Tuhan, wah hubungan surga dengan Medan, wah pasti dekat kali, tinggal tekan 007 jadi itu gitu kan. Enggak, saudara enggak. Kadang-kadang kami hamba Tuhan juga berusaha berjalan aja dulu. Kami berusaha berjalan aja dulu. Tuhan kalau salah engkau tegur, balikkan jalanku. Haleluya. Yang penting apa? Jangan menunda. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku aku lakukan. Tapi mengenai caranya kadang-kadang memang ada yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang Dia mau. Tapi jalan terus. Jalan terus. Haleluya. Percayalah. Orang benar 70 kali pun dia jatuh, pasti dia bangkit kembali. Amin. Yang penting berusaha menggenapi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Berusaha hidup dalam penggenapan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan keluar dari apa yang Tuhan rancangkan bagimu. Karena rancangannya pasti yang terbaik bagi kita. Haleluya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia menggambarkan bagaimana Yudas akan mengkhianati dia satu hari nanti. Dia tahu. Itu sebabnya pada waktu mereka makan malam pada perjamuan itu, dia bahkan berbicara kepada Yudas. Dia bilang, Yudas, lakukan tugasmu. Sebenarnya bisa aja dia bilang, Petrus, kau tahu Petrus itu Yudas kayaknya udah ancang-ancang mau bunuh aku ini. Petrus itu kayaknya Yudas sudah ancang-ancang mau mengkhianati aku ini. Apa kira-kira, masa kalian diam? Bos kalian digituin, pimpinan kalian digituin, guru kalian digituin. Masa kalian diam Petrus? Bisa kan? Bisa saudara. Petrus pantang dipancing langsung panas kok. Pantang dipancing langsung, wah spiningnya naik, muncak langsung saudara. Apa susahnya Yesus bilang. Tapi apa yang terjadi? Yesus katakan kepada Yudas, Yudas, lakukan apa yang harus kau lakukan. Haleluya. Belajar mengerti kehendak Tuhan.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Haleluya. Ajarkan aku memahami Tuhan. Memang untuk memahami rencana Bapa kadang-kadang itu susah. Susah. Lah, aku buat untuk pelayanan kok. Aku buat untuk pekerjaanmu kok Tuhan. Aku buat supaya namamu dimuliakan. Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh langit dari bumi, demikian jauhnya pikiranmu dari pikiranku. Haleluya. Yesus bilang anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Bukan hanya diserahkan untuk mungkin diolok-olok, untuk diejek dan lain sebagainya, tapi mereka akan membunuh dia. Itu sebabnya kalau ada orang yang berpikir, masa si Tuhan mati? Saudara, Anda harus mengerti firman Tuhan harus digenapi. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, kematian ini sudah disampaikan. Nubuatan ini sudah disampaikan. Haleluya. Bahwa tidak ada jalan keluar lain bagi manusia memperoleh keselamatan selain dia datang dan mati bagi kita. Haleluya. Itu sebabnya dia katakan mereka akan membunuh dia. Karena apa? Yesus menggambarkan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam Alkitab, khususnya dalam Injil. Dia menggambarkan perumpamaan tentang seorang ahli waris yang harusnya menerima hormat, respek. Tapi kemudian dia disuruh bapaknya untuk datang ke kebun anggur meminta hasil. Apa yang terjadi? Dia bukan pulang membawa hasil, yang balik adalah mayatnya. Karena penjaga penggarap kebun itu memukuli dia sampai mati. Firman Tuhan mencatat. Ini gambaran tentang Kristus yang datang kepada kebun anggurnya sendiri. Tapi dia ditolak, dia disakiti, dia dianiaya, bahkan sampai mati. Firman Tuhan banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan lain. Haleluya. Yang jelas artinya apa? Bahwa Yesus tahu kedatangannya adalah untuk mati. Dia datang ke dalam dunia untuk mati. Kita bersyukur buat kelahirannya. Haleluya. Kita bersyukur sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Tapi saudara, Yesus katakan yang harus kita peringati justru adalah kematiannya. Haleluya. Itu sebabnya setiap minggu pertama awal bulan kita selalu merayakan kematian Kristus dengan anggur dan roti perjamuan itu. Karena itu perintah. Haleluya. Itu perintah. Lakukanlah ini setiap kali kamu berkumpul. Bahkan mungkin kita ya agak salah juga kalau sebulan sekali kita melakukan perjamuan. Karena Yesus katakan tiap-tiap kali kamu berkumpul, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Karena itu jangan Anda usik gereja-gereja yang tiap jumpa perjamuan kudus. Jangan, biarin. Dia melakukan firman Tuhan kok. Kok Anda mengurusi orang lain? Biarin, puji Tuhan dia melakukan itu. Amin. Kenapa mungkin kita melakukan sebulan sekali? Kadang-kadang saya berpikir ada orang yang terlalu, kadang-kadang kalau ya sampai-sampai kalau perjamuan kudus Anda anggap sebagai jimat, nah itu udah salah. Itu salah. Ya. Tapi kalau Anda mau melakukan itu untuk mengingat Yesus, no problem, lakukan itu. Saya aja kadang-kadang begitu. Saya setiap Rabu bulan pertama dengan beberapa hamba Tuhan di beberapa negara, jam 12 malam saya perjamuan kudus dengan mereka. Jam 12 malam, hidupin Zoom, gelap-gelap saya perjamuan kudus. Kenapa? Begitulah pentingnya. Setiap kali kamu berkumpul dalam nama Yesus, bahkan dalam keluarga. Kalau Anda punya kesempatan berkumpul bersama keluarga, anak-anak dan istri, bapak-bapak, Anda jadi imam. Pimpin perjamuan kudus dalam rumahmu. Jangan taruh Tony Farah di situ. Ya kan? Perjamuan kudus nggak boleh Pak. Masa saya perjamuan kudus di rumah Tony Farah kok taruh depan meja makan? Kenapa nggak perjamuan kudus aja Anda buat? Iya kan? Anda menggenapi firman Tuhan pada waktu Anda berkumpul bersama anak-anak dan istri saudara.
Ajak mereka, ayo kita bersama-sama. Anda pimpin. Bapak-bapak, jangan pikir apa yang saya sampaikan ini salah. Silahkan pulang ke rumah, kapan kau berkumpul, lakukan itu. Haleluya. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tapi kadang-kadang inilah manusia. Yesus berkali-kali sampaikan itu. Anak manusia akan diserahkan, dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi pada waktu dia bangkit, adakah yang ingat? Gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat nubuatan ini. Justru yang mereka ingat apa? Datang untuk ziarah ke kuburan pagi-pagi. Iya kan? Makanya siap hari Paskah, biasanya itu hari Minggunya itu banyak itu yang ziarah pagi-pagi ke kuburan, bawa lilin lah. Kenapa? Oh, Maria Magdalena pergi ke kuburan pagi-pagi. Iya, tapi Maria Magdalena pergi ke kuburan kosong. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Yang penting jangan ada yang salah nyanyi lah, bubur gosong pula katanya nanti kan. Tapi yang pasti Maria Magdalena pergi ke kubur yang kosong itu. Karena dia tidak ada di situ. Haleluya. Tidak salah Anda berziarah. Enggak salah. Tapi enggak usah doakan untuk orang yang mati itu. Haleluya. Anda berziarah, sampaikan di situ, Tuhan, ini kami anak-anak dari anakmu yang sudah kau panggil pulang itu. Haleluya. Tuhan, janjimu anak cucu orang benar tidak akan kekurangan satupun yang baik. Dan hari ini kami berdiri di depan makam ayah kami. Engkau membuktikan firman-Mu benar. Kami adalah anak cucu orang benar. Dan kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Karena kakek kami. Karena orang tua kami. Haleluya. Anda gak perlu berdoa, Tuhan jumpakan kami nanti pada waktu kami mati Tuhan. Tuhan selamatkan opung kami. Gak ada guna. Karena dia udah gak di situ. Haleluya. Detik di mana nafas putus, engkau tidak ada lagi di situ. Itu sebabnya tubuh orang yang sudah mati, mau dilemparkan ke dalam laut, mau dicampakkan ke dalam api, dia tidak ada lagi apa-apanya. Haleluya. Dia tidak ada faedahnya lagi. Karena apa? Tubuh itu bukan tentang ini. Tapi tubuh itu adalah apa yang ada dalammu. Inilah umur panjang yang dijanjikan Tuhan. Sementara di dunia kita hidup 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi hidup yang pasti itu adalah di sana. Haleluya. Itu sebabnya kita menghargai mereka yang berziarah. Maria Magdalena yang berziarah. Tapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara. Bahwa kebangkitan Kristus itu sudah disampaikan terlebih dahulu. Untuk membuktikan apa? Bahwa dia adalah Tuhan. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya sekalipun banyak orang yang menghina kematian Kristus. Tapi mereka lupa. Dia yang mati itu. Dia bangkit kembali pada hari ketiga. Anda boleh lihat semua nabi-nabi yang ada dalam agama-agama yang ada di dunia ini. Semua orang-orang yang disebut dewa, Tuhan dan lain sebagainya mati tidak bangkit lagi. Tapi Yesus kita, dia mengatakan dia mati dan dia bangkit dan itu terbukti. Haleluya. Yesus kita mati dan bangkit kembali karena apa? Maut pun tidak berkuasa atas dia. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Maut tidak berkuasa atasnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hai maut di manakah sengatmu? Haleluya. Tidak ada lagi kuasanya. Itu sebabnya orang-orang yang dalam Kristus jangan takut mati. Jangan takut mati. Haleluya. Kalau Kristus mati dan dibangkitkan. Firman Tuhan katakan dia adalah buah sulung itu. Dia adalah yang sulung dari antara semuanya. Kematian dan kebangkitannya menggambarkan bahwa suatu hari kelak saya pun akan dibangkitkan seperti itu. Haleluya. Bahwa maut tidak berkuasa terhadap saya. Ini dia saudara. Satu janji bahwa akan terjadi kebangkitan itu.
Amin. Ini yang Anda bisa lihat dari Matius pasal 17 ayat 22 dan 23 itu. Tapi yang menarik di sini, Petrus nggak ada komentar. Nggak ada kan? Matius nggak catat komentar Petrus. Karena apa? Udah kena sekak dia sekali. Dia maju macam pahlawan, dia bilang, Tuhan jauh itu daripadamu. Aku nggak akan izinkan itu terjadi. Kena sekak dia sama Yesus. Di sini dia teringat, oh jangan sampai terulang yang dulu, gawat itu nanti. Haleluya. Itu sebabnya Petrus tahan mulutnya. Amin. Jangan ucapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Jangan sampaikan sesuatu yang bukan dari firman Tuhan. Engkau akan kecewa. Jangan berbuat seolah-olah kita adalah pahlawan dalam gereja, dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan dan lain sebagainya. Engkau akan kecewa. Haleluya. Karena siapa meninggikan dirinya pasti akan direndahkan. Tapi siapa merendahkan dirinya pasti akan ditinggikan Tuhan. Haleluya. Karena itu nggak perlu merasa, oh aku harus bersuara, aku harus buktikan, nggak perlu saudara. Biarkan apa yang Tuhan rencanakan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Haleluya. Ayat yang berikutnya, Matius mencatat apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Kapernaum ini rumahnya Petrus, saudara. Kemungkinan besar dia singgah di rumah Petrus. Dan menurut beberapa ahli teologi ini mungkin adalah markasnya Yesus, saudara ya. Jadi tempat di mana dia paling sering menetap. Kalau Anda perhatikan di sini, firman Tuhan mencatat pada waktu dia sampai, datanglah pemungut bea bait Tuhan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Saudara perhatikan di sini, Yesus kembali ke Kapernaum, artinya apa? Dia enggak berusaha menghindar untuk membayar kewajibannya. Ya, ada orang-orang Kristen yang memang selalu menghindar untuk membayar pajak. Tapi di sini pun, nah saya harus jelaskan kepada saudara, di sini bukan bicara tentang pajak seperti pajak yang kita bayar. Ya, kita kan punya pajak. Kemarin atau 2-3 hari ini kita dengar pajak akan naik lagi. Ya, akan naik lagi. Sampai kalau saya nggak salah 35%. Jadi makin kaya seseorang, semakin tinggi pajaknya. Itu sebabnya banyak orang kaya nggak mau lapor kekayaannya. Supaya nggak kemakan pajak. Ya kan? Nah kalau udah 5 miliar ke atas penghasilan, kalau saya nggak salah pajak udah 35%. Jadi saudara, Anda yang mungkin bekerja dengan seseorang yang kaya raya, jangan berpikir bosmu itu punya pendapatan 10 miliar, lalu dia bisa enak-enak. Karena dia harus bayar pajak, kalau dia bayar pajak ya. Kalau dia bayar pajak berarti dia harus bayar 3,5 M untuk pajak aja. Ya kan? Anda bayar 50.000 sebulan pun berat kadang-kadang kan. Kami dosen-dosen langsung dipotong pajak biasanya. Kalau kami dapat jatah gaji selama 6 bulan langsung dipotong 15% kalau saya nggak salah ya. PPh-nya ya 15%. Padahal sebenarnya nggak boleh juga saudara. Karena gaji nggak cuma 2 jutanya. Haleluya. Tapi itulah yang terjadi, nggak apa-apa. Kita taat aja. Karena akumulasinya per 6 bulan kan. Jadi ya wajib saudara tetap dilakukan sebagai warga negara yang baik. Yesus pernah bilang apa? Pada waktu orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepadanya, dia bilang, wajibkah kita bayar pajak? Yesus bilang apa? Bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau Anda adalah orang Kristen yang taat firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Amin. Bayar pajak saudara. Tapi di sini saya sekali lagi katakan bahwa yang dimaksud di sini ini bukan pajak seperti tadi, pajak penghasilan, tapi ini adalah bea bait suci, saudara.
Kalau Anda perhatikan dalam Keluaran pasal 30 ayat 12, 13 sampai 15, di situ ada bicara tentang ini, Saudara ya. Di sini adalah pembayaran pajak bagi bait Tuhan yang besarnya itu berapa? Setengah shikal atau 2 dirham dituntut dari setiap orang atau setiap ibadah di dalam bait Tuhan. Ya, jadi setiap orang pada masa itu wajib bayar ini, Saudara. Ini biaya yang dikeluarkan untuk beribadah dalam sebuah rumah ibadah. Ini wajib keluar ya. Ini disebut dengan uang pendamaian dalam Keluaran pasal 30 ayat 12. Memang pada zaman Yesus bea ini tidak begitu ketat. Kenapa? Karena ya mungkin saudara pada masa itu, Anda perhatikan tuntutannya bagaimana. Pertanyaannya kan gini saja, apakah gurumu tidak bayar 2 dirham itu? Nah kalau mereka mau ketatkan pasti bilang, Petrus suruh gurumu bayar 2 dirham. Enggak, mereka enggak berani. Karena memang ini kewajiban yang memang tidak begitu dituntut pada masa Yesus lagi. Tapi di perjanjian lama ini sangat dituntut. Tapi saudara perhatikanlah, mereka memperlakukan Yesus dengan pertanyaan itu sangat sopan sekali. Mereka berdiri depan Kristus dengan penuh hormat dan lalu berbicaranya kepada Petrus. Bukan langsung kepada Yesus di sini. Berbicara kepada Petrus karena Yesus sedang menginap di rumah Petrus. Oke, lalu kemudian mereka bertanya, lalu jawab Petrus, memang bayar. Haleluya, memang Yesus bayar bea itu. Haleluya. Petrus bilang apa? Tentu saja guruku bayar kok. Gak mungkin guruku gak bayar. Artinya apa saudara? Yesus berusaha menunjukkan bahwa dia takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Tidak dengan sebagian orang Kristen. Sebagian orang Kristen merasa tidak perlu takluk lagi kepada hukum Taurat. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia sendiri takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Setelah genap waktunya, maka Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Dia takluk kepada hukum Taurat dan dia menggenapkan seluruh kehendak Tuhan melalui apa yang dia lakukan. Haleluya. Yesus tidak katakan, oh itu kan masa perjanjian lama. Tidak lagi. Sekarang banyak orang Kristen begitu. Perpuluhan, oh itu kan dulu, sekarang gak ada lagi perpuluhan. Persembahan khusus, oh itu kan dulu, sekarang gak perlu ada. Persembahan pun, gak perlu persembahan. Tuhan tahu. Yang penting persembahkanlah tubuhmu sebagai hidup, sebagai korban yang hidup, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini saudara. Yang saya sampaikan kepada saudara, supaya Anda bertobat. Yang belum mengembalikan milik Tuhan, belajarlah menghargai apa yang firman Tuhan katakan. Jangan tunduk kepada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kepala. Saya tahu banyak orang yang mulai mengajarkan itu, gak perlu itu. Saudara, Yesus tahu kok pada masa itu banyak ahli-ahli Taurat, imam-imam yang gak benar. Itu sebabnya dia menjungkir balikan meja-meja yang ada di pelataran bait suci pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka memakai pelataran itu untuk tujuan komersil. Yesus marah dengan mereka. Yesus tahu dia bayar bea pun dipakai untuk hal yang salah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap takluk kepada apa yang dikatakan hukum Taurat. Haleluya. Ayat yang ke-25, jawab Petrus memang membayar, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Haleluya, perhatikan ini saudara. Pertanyaan Yesus, Petrus baru masuk meminta uang. Tapi Yesus katakan, Yesus tahu isi hati Simon. Yesus tahu apa yang terjadi di luar sana. Baru saja Petrus masuk meminta dari Yesus. Yesus bilang, bagaimana menurutmu Simon? Kenapa dia panggil Simon, gak Petrus di sini?
Karena Simon ini masih bisa goyang. Itu sebabnya dia nggak panggil Petrus. Simon ini masih bisa, kalau nyiur melambai ke sana, ikutlah dia ke sana. Nyiurnya melambai ke sini, melambailah dia ke sini. Mungkin begitu. Itu sebabnya mungkin, ini menurut saya. Itu sebabnya Yesus panggil dia Simon di situ. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Haleluya. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya sebenarnya. Tapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Haleluya. Supaya kita jangan menjadi batu sandungan, tunduklah kepada pemerintah. Taatlah kepada pemerintah. Takluklah kepada pemerintah. Laporkanlah pajakmu. Laporkanlah penghasilanmu. Haleluya. Karena apa? Jangan tuntut pemerintah kalau Anda pun gak tahu bayar pajak. Betul kan? Kadang-kadang kita tuntut, oh jalan rusak. Mobil gak bayar 5 tahun pajaknya. Tuntut jalan dibereskan. Sepeda motor pakai gak pernah tahu lagi pajak dari tahun berapa gak pernah dibayar. Tapi tuntutnya banyak kali, saudara. Itu sebabnya Yesus bilang supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah pancing ke danau. Saya agak stres saya mikir-mikir ini. Dia butuh uang berapa itu tadi? Hanya setengah sikal, ya, setengah sikal. Nah, di sini Yesus bilang 4 dirham berarti 1 sikal. Iya kan? Kau pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkap dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Repotnya. Untuk dapat 1 sikal, pergi dulu ke danau, mancing dulu, lalu buka mulut ikan, lihat ada uang enggak. Kenapa sih Tuhan gak suruh aku ke belakang rumah itu ada daun, ambil daunnya, petik 1. Nah, begitu kau taruh di sini akan berubah jadi uang 1 dirham. 1 sikal. Kenapa sih gak gitu? Kenapa Yesus mesti suruh Petrus pergi ke danau, pancing ikan, tangkap, buka mulutnya. Instruksi yang sangat jelas. Betul? Bukan hanya pergi ke danau tangkap ikan lalu nanti lihat di situ ada uang. Enggak, Yesus bilang pergilah ke danau, pergilah memancing. Jadi jangan pakai jala. Kalau pakai jala, ribuan dirham kau dapat nanti. Ya kan? Yesus bilang pergilah memancing. Kalau mancing pasti dapatnya 1. Betul kan? Betul enggak Billy? Pernah sekali pancing dapat 10? Enggak kan? Iya, tiap minggu orang ini pergi mancing, saudara. Walaupun dapat segini. Yang penting judulnya mancing. Gayanya keluar dari sini bawa pancing panjang-panjang. Ya syukur ya, mana dia? Oh belum balik syukurnya. Panjang-panjang kailnya. Begitu sampai mana ikan kelihatan? Segini tadi Pak katanya kan. Ini ya dilihat, jangan yang ini. Kalau mancing pasti dapat 1. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang pergi mancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing tangkap dan buka mulutnya. Artinya apa? Mujizat pasti terjadi. Tapi kau harus berusaha untuk itu. Amin. Ada orang yang kadang bekerja hari ini, dapat untuk hari ini, tapi dia mau puaskan untuk 1 tahun. Dia mau puaskan 1 tahun. Supaya apa? Hari ini kerja, 1 tahun gak usah kerja lagi. Salah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan kerja untuk cari untung selama 1 tahun. Padahal Tuhan udah buka pintu bagimu, kau tutup pintu itu dengan caramu yang salah. Ya kan? Betul enggak?
Maafkan saya kalau saudara merasa saya terlalu keras dalam hal ini. Tapi seiring perjalanan saya selama beberapa tahun ini melayani Tuhan, saya katakan itu. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan aku perlu. Kemarin kami buka-buka catatan saya tahun 2013 atau 2014. Di situ ada kebutuhan saya, uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Dan kemudian saya bawahnya saya tulis, Tuhan jawab pada tanggal ini, lunas semuanya. Aku tadi sambil buka aku mikir gini, bodoh kali aku ya. Kok enggak aku minta, Tuhan aku butuh 5 miliar, cukup untuk ini semua gitu kan. Enggak, aku tulis satu-satu, uang apa itu di situ. Kayaknya mau wisuda ya waktu itu ya. Uang sewa hotel sekian, uang ini sekian, uang ini sekian. Karena saya tahu banyak mahasiswa mau wisuda tapi nggak mau bayar uang. Saya terpaksa memang zaman dulu harus siapkan semuanya. Tapi sekarang saya nggak mau siapkan lagi. Saya nggak mau lagi. Saya bilang kau mau di wisuda, kau mau belajar, kau juga harus belajar keluarkan uangmu. Kau juga harus belajar sedikit berusaha, sedikit. Karena selama ini kau sudah diberikan Tuhan kau. Ada beasiswa pendidikan 4 tahun. Ada berkat-berkat lain. Masa di akhir ujianmu, di akhir semuanya kau masih juga berharap mujizat pasti terjadi. Tapi pergi mancing ke danau, berusaha, bergerak ke sana. Haleluya, bergerak ke sana. Tadi saya ditelepon waket 1, oh ini mau wisuda Pak, buku belum. Saya bilang administrasi siap belum? Kalau enggak siap cancel. Tanggal 14 cancel saya bilang. Saya enggak mau tanda tangani, saya enggak mau buat kata pembukaan. Kenapa? Orang Kristen harus belajar taat. Mahasiswa teologi harus belajar taat. Hamba Tuhan harus belajar taat. Bayangkan kami dosen-dosenmu berdiri 50 ribunya satu kali berdiri dikasih. Ya kan? Kami hamba-hamba Tuhan berdiri berapalah kami terima. Gaji enggak kami terima, semua enggak kami terima. Tapi tetap saja kadang-kadang Anda tidak peduli kok kepada hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini mungkin Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus aku bisa siapkan bagimu. Aku bisa siapkan bagi yang lain. Tapi kau juga harus berusaha. Kau juga harus berusaha. Haleluya. Karena saya tahu, saya udah banyak orang yang kami beasiswakan. Hari ini ingat kami pun tidak kok. Tapi kami udah biasa saudara. Bahkan ada yang sebelum selesai aja udah macam-macam kok dengan kami. Kami udah biasa. Saya udah bilang, ya udahlah. Kita terima mereka, jangan berharap mereka berterima kasih kepada kita. Saudara belajar ini. Belajar ini, saya katakan kepada Anda. Anda berbuat baik, jangan harap orang berterima kasih pada saudara. Gak usah harap. Biarkan terima kasihmu dari Tuhan aja. Tuhan kasih itu nanti lebih dari yang dia berikan. Haleluya. Udah gak kasih apa-apa ceritain kita pula di mana-mana. Saya pernah dapat begitu siap wisuda. Dikasihlah ikan arsik saudara. Yang aku senang kali ikan arsik. Senang kali. Tapi siap itu ceritanya entah apa-apa. Mending gak usah lah. Aku pun bisanya beli ikan arsik. Semua pun klienku terakhir masih sanggupnya aku. Masih bisa. Tapi kalau pemberianmu bukan dari dalam hati, semua itu tidak ada gunanya. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan kepada Petrus, pergi mancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkap. Haleluya. Apa yang kau butuhkan hari ini? Berdoa, engkau berdoa, tapi siap itu berusaha. Berusaha, bekerja dengan tanganmu. Itu sebabnya Yesus bilang, pergi ke danau, tangkap. Tangkap kan pakai tangan, gak mungkin pakai mulut. Iya kan? Tangkap, buka mulutnya. Yang gak usah sampai sobek, mungkin maksud Yesus buka sedikit aja udah di sininya itu katanya. Kalau kartun-kartunnya kita lihat kan ikan tuh gigit uang, antar sama Petrus. Terus Petrus ambil ikannya pun pergi lagi. Nah, kan indah sekali saudara bagaimana ikan bawa uang. Buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Haleluya. Bukan hanya untuk Yesus, tapi juga untuk yang bekerja. Bukan hanya untuk Yesus, tapi juga untuk Petrus yang bekerja. Haleluya.
Haleluya. Kalau Anda bekerja, Tuhan berkati. Kalau Anda bekerja dapat berkat, kembalikan yang jadi milik Tuhan, kembalikan kepada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah. Kalau enggak, kalau engkau menipu, engkau harus kembalikan itu 4 kali lipat seperti apa yang dilakukan Zakheus. Haleluya. Belajarlah jadi pelaku-pelaku firman supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Gampang bagi Tuhan memberikan berkat. Betul kan? Gampang kan? Bayangkan ikan ngantar uang. Ikan ngantar uang. Aduh, apalagi yang saudara bayangkan? Coba. Apalagi yang bisa kita pikirkan? Ikan pun bisa disuruh Tuhan ngantar uang. Apalagi manusia. Amin. Mungkin kau bergumul hari ini. Berdoa, tapi berusaha. Bagaimana berusahanya Pak? Tetap lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan duduk diam. Jangan duduk termenung. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Haleluya. Tadi saya kedatangan tamu. Bukan orang Kristen dari Bandung. Dia cerita kepada saya bagaimana usaha yang dia lakukan itu dari bapaknya. Lalu bapak kami ajarkan kepada kami Pak. Dan sekarang kami lanjutkan. Jadi kampung kami itu semuanya kampung entrepreneur. Wow, saya kaget. Tahun 80-an kami dilatih oleh orang Singapura untuk membuat wirausaha ini. Lalu kemudian bapak-bapak kami mempraktekannya. Waktu itu kami punya usaha sangat jadul kali. Jadi ya kerjanya memang kerja keras. Harga barang yang kami pakai itu mahal sekali. Tapi sekarang satu kampung kami bekerja sama untuk membuat barang itu menjadi sesuatu yang lebih simple. Dan sekarang satu kampung ini menjadi orang yang melanjutkan bisnis dari bapak-bapak kami. Tadi sewaktu jam 12 dia di sini, dia permisi sebentar Pak, saya permisi sholat. Silakan saya bilang. Silakan. Ibadah, lakukan ibadahmu. Amin. Tapi bekerja, tetaplah bekerja dengan tanganmu. Dan Tuhan pasti memberkati. Anda harapkan berkat, tapi Anda tidur terus. Gimana engkau mau melihat berkat? Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan, firman Tuhan katakan, bekerjalah. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, kalau ada di antara kalian yang tidak bekerja, jangan dia makan. Itu sebabnya kalau engkau masih bisa makan tanpa bekerja, bersyukurlah pada Tuhan. Betul aku bilang. Karena kau nggak tahu susahnya dapatkan beras itu datang ke meja makanmu. Anak-anak dengarkan ini, hargai orang tuamu. Kalau engkau bisa bangun tidur tiba-tiba ada teh manis di mejamu, bersyukurlah pada Tuhan. Karena itu pun belum bisa kau sediakan di meja makanmu. Haleluya. Kapan saatnya engkau memberkati keluargamu? Kapan saatnya? Itu sebabnya saya katakan selalu mulai. Jangan cuma mimpi. Jangan cuma mimpi. Ya kan, aku mau senangkan orang tuaku Pak. Iya, kerjalah. Belum ada kerjaan yang cocok Pak. Apa yang ada kerjain. Kalau aku kerjain ini apa kata orang tentang aku Pak? Urusan orang. Mau apa orang bilang tentangmu, biarin. Bukan dia yang kasih kita makan kok. Yang penting bekerjalah. Coba bayangkan kalau Petrus bilang, Tuhan ke danau mancing lagi. Aku udah ikut kau loh Yesus. Apa kata orang kalau aku mancing ke danau? Mujizat gak jadi. Betul kan? Bayangkan kalau Petrus bilang, Tuhan aku. Yakobus kau pergi. Kan kita sering ini aku Tuhan utus dia. Tuhan bilang kau. Bukan yang sana. Tuhan bilang
Kau. Kau woi. Enggak, Tuhan bilang kau. Petrus pergi. Haleluya. Kalau Petrus nolak pada waktu itu, mujizat tidak terjadi. Kalau Petrus sombong pada waktu itu, karena apa? Alasan rohani kan? Masa aku hamba Tuhan kembali bekerja? Apa kata dunia? Aku jualan, jengkol pun ku jual. Daripada aku buat proposal sama orang. Betul kan? Anda lihat Facebook saya kadang-kadang jualan. Saya tahu, saya juga ketua Asosiasi Pastoral Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Saya tahu ada seorang anggota saya yang pernah keluar karena mungkin dia lihat kok saya iklan di dalam grup. Saya udah izin dengan ketuanya. Ketua umum kami bilang gak apa-apa Pak Oktav. Yang penting kita bangkitkan kewirausahaan hamba-hamba Tuhan. Karena itu saya posting. Wah, dia merasa keberatan. Masa di forum yang semulia ini Bapak posting tentang bisnis Bapak. Daripada aku buat proposal sama kau kasih rupanya. Hah? Iya kan? Nanti proposal sampai kau bilang, ini lambat Tuhan. Kau bicara iman, kau antar juga proposal. Makanya saya nggak pernah mau bergerak dengan proposal. Iya kan? Ini kemarin panitia datang sama saya, Pak kita buat proposal begini. Enggak, gue bilang berdoa kau, bekerja. Gak ada proposal-proposal. Datang proposal pun bikin sakit hatinya. Bawa proposal mahal-mahal buat, cantik-cantik buat. Dapat 100.000, harga proposal pun hampir 100.000. Mending gak usah. Andalkan Tuhan. Bekerja dengan tanganmu. Andalkan Tuhan. Dan lihatlah, ambil itu, bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Haleluya. Engkau pasti akan terima kalau engkau bekerja dengan tanganmu. Engkau akan pasti mendapatkan apa yang merupakan bagianmu. Tuhan tidak akan berdusta. Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau engkau hidup menurut jalannya, dia pasti buka jalan. Haleluya. Pasti buka jalan. Hidup suci, jangan ikut seturut dunia. Ora basyanda nama ya ralabasu. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, tetap ikut Tuhan. Jangan tinggalkan integritasmu. Jangan tinggalkan kesucianmu,
kekudusan. Jangan ikut dunia. Jangan pilih jalan pintas yang dunia tawarkan. Kenapa yang dunia tawarkan tidak akan pernah berlanjut lama. Tapi kalau Tuhan buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan tutup jalan itu, jangan coba-coba memaksa untuk dibukakan. Karena apapun yang ada di baliknya, itu bukan ditujukan untukmu. Tetap ikut Tuhan, jangan ikut dunia. Karena kalau engkau ikut dunia, engkau pasti kecewa. Kalau engkau ikut suara hatimu yang salah, pasti engkau akan kecewa. Kalau engkau ikut orang-orang lain yang bersuara negatif, pasti engkau akan kecewa. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Apapun doamu hari ini, kalau engkau tidak ikut caranya dunia, kalau engkau pilih hidup suci, kudus di hadapan Tuhan, hidup yang penuh integritas, maka Dia pasti jawab doa. Tapi bukan hanya berdoa, bekerja dengan tanganmu. Hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Itu sebabnya Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu malam ini, belajar melakukannya. Belajar lakukan itu. Belajar lakukan. Belajarlah jadi orang Kristen yang taat. Tuhan sendiri menunjukkan ketaatannya. Dia tidak berbantah-bantahan. Pada waktu ada yang datang mengutip iuran untuk rumah ibadah, Dia enggak membantah. Justru Dia katakan, jangan kita jadi batu sandungan. Tetaplah setia, tetaplah ikut Tuhan, tetaplah takluk kepada firman Tuhan, takluk kepada pemerintah yang ada di atas. Kecuali apa yang Dia sampaikan bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini harapan saya, doa saya, kalau engkau taat, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat tangan Tuhan. Karena Petrus taat, maka dia melihat mujizat terjadi. Karena Petrus taat, maka dia melihat berkat untuk dirinya juga. Taatlah, maka engkau akan melihat berkat yang Tuhan siapkan untuk dirimu. Kalau hari ini mungkin doa yang kau minta ditutup oleh Tuhan, pintu yang engkau mau jalani ditutup oleh Tuhan, percayalah, Dia sedang buka satu pintu yang jauh lebih baik daripada yang sedang kau dobrak itu. Dia sedang membuka satu jawaban, Dia sedang memberikan satu jawaban yang lebih baik daripada apa yang kau minta selama ini. Karena seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak akan biarkan kami sendiri. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap padamu. Tapi ajarkan kami untuk melihat pintu yang Tuhan siapkan bagi kami. Ajarkan kami untuk melihat jalan baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga kami tidak terus mendobrak pintu yang Tuhan tutup itu.
Ajarkan kami untuk sadari bahwa pintu yang Tuhan tutup itu, apapun yang ada di baliknya bukan diperuntukkan Tuhan bagi kami. Tapi apa yang sedang Tuhan persiapkan, itulah yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu yang baru dari Petrus. Hari ini kami belajar sesuatu yang baru dari percakapan-Mu dengan Petrus itu. Bagaimana jikalau kami taat kepada suara Tuhan, perintah Tuhan, dan jikalau kami bekerja, bergerak, berusaha dengan tangan kami, Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami sesuatu yang baru. Dan kalau selama ini kami tidak taat kepada pemerintah, kami tidak taat kepada Tuhan, ajarkan kami untuk bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja.